Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Esti dalam video pembelajaran IPA untuk jenjang SMP. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah energi potensial. Selamat mengikuti. Yang pertama adalah pengertian energi potensial. Apa itu energi potensial? Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda karena posisinya terhadap suatu acuan. Contohnya yang bagaimana, Miss? Contoh energi potensial adalah buah apel yang terletak di atas pohon mempunyai energi potensial yang berbeda dengan buah apel yang ada di atas tanah. Kenapa bisa seperti itu? Karena posisi buah apel tersebut terhadap suatu acuannya itu berbeda. Yang satu masih ada di atas pohon, yang satunya lagi sudah berada di tanah. Dilihat dari tempatnya saja sudah berbeda. Pasti energi potensial yang dimiliki juga berbeda. Nah, untuk lebih paham, kita lihat rumus energi potensial. Nah, yang kedua adalah rumus energi potensial. Energi potensial atau yang sering disingkat dengan EP dirumuskan dengan EP sama dengan M dikali G dikali H atau MGH. Nah, keterangannya sudah Miss tulis ya, bahwa EP itu adalah energi potensial. Nah, satuan energi potensial adalah Joule atau disingkat dengan J. J besar ya. Nah, sekarang untuk M. M adalah massa. Massa satuannya adalah kilogram. Nah, kemudian ada G. G itu adalah percepatan gravitasi. Untuk percepatan gravitasi, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah, untuk percepatan gravitasi biasanya ini sudah menjadi ketentuan. Jadi kalau misalkan nih di soal tidak dicantumkan nilai gravitasinya, kalian bisa menggunakan nilai G atau percepatan gravitasinya itu sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Nah, tetapi kalau seandainya misal di soalnya sudah tercantum misal 9,8 meter per sekon kuadrat, berarti yuk pakai 9,8. Nah, untuk kalian memakai 10 meter per sekon kuadrat apabila di soal itu G-nya belum diketahui. Paham ya? Nah, kemudian untuk H sendiri adalah ketinggian dengan satuan meter. Kemudian di sini Miss juga sudah sertakan segitiga rumus. Segitiga rumus berfungsi untuk apa, Miss? Segitiga rumus ini berfungsi untuk memudahkan kalian ketika menghitung selain EP. Kalau EP kan di sini sudah jelas tuh rumusnya M dikali G dikali H. Tetapi kalau seandainya yang ditanyakan M itu bagaimana? Kita lihat di segitiga rumus. Nah, pada segitiga rumus M-nya ada di bawah. Kemudian ada EP di atas, kemudian G dan H di bawah. Sehingga untuk menghitung M di sini ditulis
bahwa M sama dengan EP, karena di atas berarti EP dibagi G dikali H, karena EP di atas tulis di atas. Kemudian per dibagi ya, dibagi G kali H, karena G dan H itu ada di bawah. Paham? Nah, kita lanjutkan. Kemudian kalau seandainya yang ditanyakan adalah G, maka kalian tinggal memasukkan rumusnya juga, bahwa ketika yang ditanyakan G, maka G sama dengan EP. EP ada di atas berarti EP dibagi atau per M dikali H. Paham ya? Kemudian kalau seandainya yang ditanyakan H, ya, yang terakhir kalau seandainya kalian mau menghitung H, berarti rumusnya H sama dengan, nah sama ya, EP di atas masih di atas, posisinya di atas, berarti EP dibagi M kali G, karena M kali G di bawah sejajar. Ingat ya, kalau sejajar itu atau berdampingan itu dikali. Tetapi kalau atas bawah itu dibagi. Oke, paham ya? Kita lanjutkan berikutnya. Nah, berdasarkan rumus EP sama dengan M kali H, M kali G kali H, maka dapat disimpulkan bahwa energi potensial suatu benda bergantung pada massa dan ketinggian benda. Bergantung pada M itu massa dan H itu ketinggian benda. Nah, semakin besar massa dan ketinggian suatu benda, maka semakin besar pula energi potensialnya. Paham ya? Jadi, energi potensial itu dipengaruhi atau bergantung atau ditentukan oleh M dan H, massa dan ketinggian. Semakin besar massa dan ketinggian, semakin besar pula energi potensialnya. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil massa dan ketinggiannya, maka semakin kecil pula energi potensialnya. Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke contoh soal ya. Nah, contoh soal. Kita lihat soal yang tertera di layar bahwa sebuah lemari bermasa 10 kg dinaikkan ke lantai 8 sebuah gedung apartemen setinggi 30 meter. Tentukan besar energi potensial yang dimiliki lemari tersebut jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Nah, di soal ini percepatan gravitasi atau G-nya sudah tertera ya. Nah, sekarang dari soal ini untuk mengerjakannya kita diketahui dulu biar lebih mudah. Diketahui, ingat, bermassa, sebuah lemari bermassa, maka diketahui M. Ya, betul. M sama dengan 10 kg. Kemudian di soal juga diketahui tuh, tadi percepatan gravitasi berapa? Ya, betul. Percepatan gravitasinya adalah G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian di sini dinaikkan ke lantai 8 sebuah gedung apartemen setinggi. Berarti tinggi ya. Tinggi itu tadi simbolnya apa? Tinggi simbolnya adalah H. Maka H sama dengan 30 meter. Nah, di soal sudah diketahui M, G, dan H. Ditanyakan adalah tentukan besar energi potensial. Berarti ditanya adalah EP. Nah, kita tinggal jawab. Kita tinggal memasukkan rumusnya bahwa EP dihitung dengan M dikali G dikali H. Maka M-nya 10 dikali 10
dikali 30. Sehingga hasilnya adalah 3000 Joule. Bagaimana? Contoh soalnya mudah kan? Iya. Nah, kalau sudah paham ya? Kalau sudah paham, kita latihan soal ya. Miss Esti sudah menyertakan latihan soalnya di slide berikutnya. Kita lihat. Nah, ini slide untuk latihan soal. Sebuah benda bermassa 5 kg berada pada ketinggian 7 meter di atas permukaan tanah. Apabila percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat, tentukan energi potensial yang dimiliki oleh benda tersebut. Nah, silahkan kalian latihan soal dikerjakan sesuai contoh yang sudah tadi kita pelajari. Gitu ya. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Jumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya, yaitu energi kinetik ya. Kembali lagi untuk minggu depan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye anak-anak.